Hari ini kita akan memperingati Hari Doa Sedunia. Teman-teman ingat apa itu Hari Doa Sedunia? Betul, itu adalah hari di mana kita bersama-sama umat Kristen sedunia mendoakan sesuatu yang sama. Nah, HDS kali ini kita akan mendoakan para wanita dan anak-anak di negara Vanuatu. Kenapa ya kok kita perlu mendoakan mereka? Karena para wanita di negara Vanuatu ini masih terus berjuang untuk keluar dari kemiskinan, pendidikan yang sangat terbatas, dan karena wanita kurang diperhitungkan di negara Vanuatu ini. Lalu, di mana sih negara Vanuatu? Vanuatu yang berarti negara yang berdiri adalah kumpulan lebih dari 80 pulau di Samudra Pasifik Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Australia. Penduduk asli Vanuatu disebut sebagai Ni Vanuatu, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Sebagian besar adalah keturunan Melanesia dan sebagian kecil Polinesia. Port Vila adalah kota terbesar dengan 45.000 penduduk. Orang Vanuatu menggunakan kurang dari 100 bahasa daerah, dan anak-anak biasanya memulai dengan bahasa daerah Bislama. Bahasa Inggris dan Prancis digunakan di sekolah. Vanuatu memiliki bendera berwarna hijau, kuning, hitam, dan merah yang melambangkan tumbuhan, terang Injil, orang-orang, dan darah babi hutan dan manusia. Lambang negara Vanuatu adalah gading babi hutan dan juga daun namele silang yang melambangkan perdamaian. Negara Vanuatu memiliki iklim tropis lembab yang disebabkan oleh aliran angin di antara bulan Mei dan Oktober. Suhu di utara Vanuatu sekitar 27 derajat Celcius dengan curah hujan yang tinggi. Bencana alam yang sering terjadi seperti gempa bumi, angin siklon, dan juga letusan gunung berapi. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga mengancam daratan Vanuatu. Gambar HDS tahun ini dibuat oleh seniman Vanuatu bernama Julieta Pita yang menggambarkan cuaca dan juga ketangguhan orang-orang Vanuatu. Seorang ibu yang membungkuk dan berdoa melindungi anaknya saat terjadi siklon Pam pada tahun 2015. Walaupun ombak menerjang, ada pohon palem yang berakar kuat yang melindungi mereka. 3/4 dataran Vanuatu dikelilingi oleh garis pantai dan tumbuh-tumbuhan alami. Ini adalah hutan tropis yang ada di negara Vanuatu. Indah ya? Kalau ini adalah pohon beringin raksasa di Pulau Tanah, salah satu pohon terbesar di dunia. Sayangnya hanya sedikit dataran Vanuatu yang bisa ditanami, sehingga banyak digunakan untuk memelihara ternak dan bukan untuk menanam sayuran. Ini menyebabkan adanya kurang gizi di Vanuatu. Kembang sepatu banyak sekali ditemukan di negara Vanuatu, dan kelelawar adalah satu-satunya mamalia asli Vanuatu. Spesies burung yang menarik di Vanuatu, burung megapod. Mereka bertelur di atas tanah vulkanik yang panas. Saat mereka menetas, mereka dapat segera berlari dan terbang dalam 24 jam. Suaka kura-kura juga dibuat untuk mengembalikan populasi kura-kura yang berkurang. Ikan-ikan kecil yang berwarna-warni juga banyak tersedia di Laut Vanuatu. Ikan-ikan besar seperti bonito, tuna sirip kuning, dan juga ikan layar. Makanan pokok di Vanuatu bisa berupa ubi, talas, pisang, kelapa, tebu, kacang-kacangan, sayuran hijau, babi, unggas, dan makanan laut. Makanan nasional Vanuatu bernama laplap, sejenis puding berbahan parutan singkong ataupun umbi-umbian yang dicampur dengan santan, sayur ataupun daging dan dibungkus daun. Perekonomian Vanuatu bergantung pada sektor pariwisata, konstruksi, dan juga layanan keuangan luar negeri. Banyak hotel dan resort terdapat di Vanuatu. Ini adalah kegiatan masyarakat Vanuatu yang bernama Nagol. Orang-orang Vanuatu juga suka membuat tenun tradisional untuk mereka jual. 83% orang Vanuatu beragama Kristen. HDS dibawa oleh misionaris perempuan Kanada pada 1946. Fokus saat ini adalah memperluas lapangan kerja dan pendidikan bagi remaja putri, wanita pedesaan, kesehatan ibu dan anak, dan kanker. Pada tahun 2021, mari kita berdoa bersama orang-orang Vanuatu. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak Vanuatu? Anak-anak di Vanuatu
Vanuatu masih banyak yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka tidak sekolah. Ada juga sih sebagian anak-anak yang bersekolah, tapi mereka harus berjalan jauh sekali untuk menuju sekolahnya. Atau mereka kadang juga tinggal di asrama sekolah. Kasihan sekali ya mereka. Kalau teman-teman pergi sekolahnya naik apa? Kalau jauh, apa masih ada yang berjalan kaki? Enggak ya. Biasanya kita naik sepeda atau diantar. Jalan kaki hanya kalau sekolahnya deket ya. Makanya kita harus sangat bersyukur dan sekolah yang rajin. Kembali lagi ke Vanuatu. Walau di Vanuatu para wanita masih dianggap kecil, disepelekan, tapi ada seorang wanita hebat yang bernama Juliet Pita. Dia ini artis terkenal loh. Dia seorang pelukis. Lalu apa hebatnya dia? Dia ada lulusan terbaik di kelas seni di sekolah tinggi yang ada di Vanuatu bernama INTV. Juliet ini awalnya tidak pernah membayangkan kalau karya seni yaitu lukisan yang dibuatnya bisa menghasilkan uang. Dia pun merasa bahwa kalau dia bisa menghasilkan uang dari lukisannya, itu semua karena Tuhan, dan dia mau menggunakan uangnya itu untuk diberikan pada siapapun yang membutuhkan pertolongan, seperti apa yang diajarkan Tuhan. Sungguh baik hati ya Juliet Pita ini. Dia benar-benar mengasihi orang lain karena dia merasa Tuhan sangat mengasihi dia. Nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk negara Vanuatu ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah.
Bagus banget ya video firman-Nya tadi. Jadi sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Iman kita kokoh dan tidak mudah goyah. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri hari doa sedunia ini. Teman-teman siapkan posisi yang terbaik, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami ingin belajar tentang cara berjalan dan hidup sesuai kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mendengar dan mematuhi perintah yang Tuhan telah ajarkan. Kami ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dalam hidup kami. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menyebarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk negara Vanuatu, terutama anak-anak dan wanita yang ada di sana. Kiranya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka untuk merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, sama seperti kami juga sudah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini ya teman-teman hari doa sedunia kali ini. Sampai jumpa di hari doa berikutnya.